Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bertemu lagi bersama Bu Rina pada pembelajaran IPS Terpadu kelas 7. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Selamat menyaksikan dan selamat bersenang-senang pada pembelajaran. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah 1. Menjelaskan kronologis masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. 2. Menjelaskan teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, dapatkah kalian menjelaskan apa maksud dari gambar berikut ini? Coba kalian perhatikan baik-baik peta yang Ibu tampilkan. Ya, peta tersebut menjelaskan tentang perkembangan awal mula masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, di mana agama Hindu-Buddha pertama kali dibawa oleh pedagang India dan Cina yang melakukan hubungan dagang. Mereka melakukan hubungan dagang melalui jalur darat, yaitu jalur Cina, Asia Tengah, dan Eropa. Pada saat mereka melakukan perdagangan, mereka memperdagangkan komoditi kain sutra. Sehingga jalur yang ditempuh oleh pedagang India dan Cina disebut dengan jalur Jalan Sutra. Selain memperdagangkan komoditi kain sutra, para pedagang India dan Cina juga memperdagangkan wewangian dan juga rempah-rempah. Karena alasan keamanan, maka jalur darat atau jalur sutra kemudian dialihkan ke jalur laut, yaitu melalui Selat Malaka. Nah, setelah melalui Selat Malaka, maka pedagang Cina dan India sampai ke Kepulauan Indonesia, yang kemudian mereka melakukan perdagangan dengan bangsa Indonesia, kontak dengan bangsa Indonesia, dan pada akhirnya pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India dan Cina berkembang di negara Indonesia. Disitulah awal mulanya muncul 4 teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia pada awalnya para pakar bersepakat hanya ada 4 teori. Akan tetapi ada satu teori yang kemudian ditambahkan walaupun teori ini dianggap lemah. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia secara umum dibagi menjadi 4 teori, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, dan teori arus balik. Kemudian ada satu teori lagi walaupun teori ini kemudian dianggap lemah oleh para pakar sejarah, yaitu teori Sudra. Teori Brahmana disampaikan oleh J.C. Vandler yang menyampaikan bahwasanya budaya Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dan hanya kaum Brahmana yang dia mampu membaca huruf Pallawa dan mampu menggunakan bahasa Sanskerta. Teori ini kemudian dipatahkan karena ternyata para Brahmana dianggap memiliki pantangan untuk menyeberang lautan. Teori yang kedua adalah teori Waisa. Teori Waisa menyampaikan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh kaum pedagang India yang berdagang mengikuti pergerakan angin musim dan kemudian sambil menunggu angin musim, kemudian mereka menetap di Indonesia dan saat menetap itulah mereka melakukan pernikahan dengan orang-orang Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha. Teori yang ketiga adalah teori Ksatria. Ada 2
dasar yang mendasari teori kesatria. Yang pertama adalah kesatria-kesatria yang berasal dari India atau yang kita sebut dengan kaum bangsawan ini, dia terlibat perebutan kekuasaan. Sehingga para kesatria ini kemudian membantu salah satu suku, dan suku yang menang kemudian memberikan hadiah kepada para kesatria ini untuk menikahi putri kepala suku. Dan akhirnya para kesatria atau bangsawan ini menyebarkan agama Hindu-Buddha. Pendapat yang kedua, bahwa para kesatria ini ada yang mengalami kekalahan perang pada saat berada di India. Lalu kemudian yang kalah perang ini kemudian melarikan diri dan kemudian mereka membentuk koloni-koloni di Indonesia yang pada akhirnya menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang keempat adalah teori arus balik. Teori ini menyampaikan bahwasanya banyak pemuda Indonesia yang dikirim untuk belajar Hindu-Buddha ke India dan kemudian kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Pada teori arus balik ini disampaikan juga bahwa para pemuda Indonesia diutus oleh Raja Sriwijaya, yaitu Raja Bala Putra Dewa, untuk menuntut ilmu di India. Dan pada saat berada di India, mereka mendirikan wihara-wihara untuk belajar. Dan setelah belajar, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Teori yang kelima adalah teori Sudra. Walaupun teori ini dianggap lemah, teori ini menyampaikan bahwa agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh kaum Sudra atau kaum budak yang sedang mengadu nasib di Indonesia. Nah, itulah tadi kelima teori perkembangan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai ketemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mengapa agama Hindu-Buddha banyak berkembang di Indonesia. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.